Baik, baik. Halo, halo, ketemu lagi kita ya. Semoga kita senantiasa sehat dan sukses semua urusan. Oke, ya. Nah, pada video ini akan dibahas tentang perjanjian kerja waktu tidak tertentu atau PKWT. Boleh dibuat tidak tertulis, bisa cukup lisan saja. Tapi ada syarat tertentu yang harus dipenuhi dan dilaksanakan. Apa itu ya? Oke. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 mengatur bahwa perjanjian kerja dapat lisan atau tertulis. Kondisi ini sejalan dengan ketentuan dalam KUH Perdata tentang sahnya suatu perikatan atau perjanjian tidak berdasarkan perikatan perjanjian itu lisan atau tertulis. Pada KUH Perdata tidak diatur bahwa sahnya suatu perjanjian bila perjanjian itu dibuat secara tertulis. Nah, dalam video ini akan dibahas semua hal-hal tersebut di atas. Silakan video ini ditonton sampai tuntas, meskipun tidak sekaligus ya. Ditonton, kemudian ditinggal, kemudian tonton lagi begitu ya. Nah, agar pemahamannya juga sempurna dan lengkap ya. Jadi mesti dibaca semuanya gitu ya. Ditonton semuanya ya kayak. Bagikan video ini ke teman-teman, berbagi pengetahuan selalu baik. Salam sehat dan sukses selalu. Ya, oke. Berikut judul video ini selengkapnya. Ya, oke. PKWTT tidak tertulis boleh saja, tapi ada syaratnya yang wajib dipenuhi. Ya, jadi PKWTT tidak tertulis boleh saja, tapi ada syaratnya yang wajib dipenuhi sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang 13 tahun 2003. Baik, ya, oke. Nah, oke. Nah, selanjutnya adalah eh, video yang sedang ditonton ini merupakan bagian dari koleksi video-video saya lainnya dengan berbagai topik bahasan tentang hubungan sosial. Oke. Sambil menonton video ini, teman-teman bisa melihat koleksi video-video saya lainnya dengan cara mengikuti petunjuk yang tampil di screen saat ini. Ada dua cara untuk melihat koleksi video saya lainnya, yaitu cara pertama bila Anda sedang nonton di laptop ini, dan cara kedua adalah bila Anda sedang nonton di HP atau gadget. Silakan ikuti petunjuknya ya. Oke. Demikian, semoga koleksi video hubungan sosial bisa membantu teman-teman sekalian untuk mengetahui lebih banyak lagi hal-hal terkait dengan hubungan industrial. Salam sehat dan sukses selalu. Oke, ya. Nah, selanjutnya ya kita mulai. Ini adalah tentang Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Ketenagakerjaan. Oke. Nah, tampil di screen pasal 51 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Ketenagakerjaan. Pasal 51 ayat 1. Ya, di screen tampil ya pasal 51 perjanjian kerja dibuat secara tertulis atau lisan ya. Pasal 51 dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Ketenagakerjaan. Pasal 51 ayat 1 perjanjian kerja dibuat secara tertulis atau lisan. Ayat 2 perjanjian kerja yang dipersyaratkan secara tertulis dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah, oke. Penting nih sebelah kanan ya. Kasih apa-apa nih. Awas ya, jangan lupa perusahaan wajib membuat surat pengangkatan bila membuat PKWTT yang tidak tertulis. Itu. Ini diperingatkan dulu ya. Oke, sebelumnya ya. Oke, baik. Nah, kemudian masih di Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 ya, di pasal 63 ayat 1. Dalam hal perjanjian kerja waktu tidak tertentu dibuat secara lisan ya, jadi boleh ya tentang lisan ya. Jadi PKWTT itu boleh dibuat tertulis, bisa lisan, bisa tertulis. Maka pengusaha wajib membuat surat pengangkatan bagi pekerja atau buruh yang bersangkutan. Nah, tadi sudah diberi apa-apa tadi. Jadi silakan eh, dalam PKWT ya, PKWTT ketika mengadakan perjanjian PKWTT ya, itu bisa dibuat secara lisan saja
dan tertulis. Ya, tertulis tentunya lebih bagus ya. Tertulis lebih bagus. Oke. Nah, lisan pun boleh. Nah, tetapi apabila PKWTT itu dibuat secara lisan, maka di sini diperintahkan oleh undang-undang di pasal 63 ayat 1 ini harus perusahaan itu membuat surat pengangkatan. Surat pengangkatan beda ya dengan perjanjian kerja. Kalau perjanjian kerja itu dua pihak berjanji dan sepakat. Dua-duanya menaruh tanda tangan di perjanjian kerja itu ya. Ya, itu adalah perjanjian atau perikatan. Tetapi pengangkatan, nah ini yang mengangkat adalah yang memberikan pengangkatan adalah perusahaan. Jadi perusahaan menentukan seperti itu. Nah, tinggal si pekerja menerima, ya kan gitu ya. Oke, itu pengangkatan lah ya, pengangkatan. Diangkat menjadi pekerja, katakanlah begitu. Nah, Pasal 63 ayat 2, surat pengangkatan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, sekurang-kurangnya memuat keterangan A, huruf kecil ya, A, nama dan alamat pekerja buruh, huruf B, tanggal mulai bekerja, huruf C, jenis pekerjaan, dan huruf D, besarnya upah. Nah, ya, jadi minimal sekurang-kurangnya memuat itu. Di sini ada di huruf B tanggal mulai bekerja. Coba dibayangkan ya, suatu PKWTT ya, kalau tidak diketahui kapan tanggal mulai bekerja, nanti kalau dia pensiun, ngitungnya dari mana? Ya kan? Nah ini, jadi tanggal mulai bekerja ini yang terpenting di sini ya. Tapi ya tidak cuma itu yang penting, bahwa nama dan alamat pekerja buruh itu harus diketahui di mana, jenis pekerjaannya apa, apakah tentang produksi, apakah mengenai ya, IT, information technology, apa tentang marketing, apakah tentang finance, accounting, apapun ya gitu ya. Nah, kemudian besarnya upah berapa pada waktu diangkat. Tentunya nanti setiap tahun kan ada kenaikan-kenaikan dan sebagainya. Tapi kembali lagi adalah huruf B ini penting. Penting kalau si pekerja itu apakah mencapai usia pensiun atau apakah meninggal dunia sebelum pensiun. Misalnya meninggal dunia usia 50 ya, ya kan? Nah, ternyata perjanjian kerjanya lisan, ya kan, perjalanan kerja lisan. Waduh, ini nggak tahu kapan mulai bekerjanya nih, gitu, lupa semuanya kan begitu kan. Nah, jadi di situ ya bisa dibayangkan. Jadi PKWTT boleh lisan, tapi kemudian harus disusuli dengan surat pengangkatan. Hanya di sini masalahnya adalah tidak ada ketentuan kapan surat pengangkatan itu dibuat. Secepat mungkin tentunya lebih baik ya, seperti itu. Jadi jangan jangan sampai tidak ada. Nanti kalau terjadi betul-betul si pekerja itu misalnya mendapatkan kecelakaan, meninggal, wah, kapan dia mulai kerja dia ya? Nah, di situ. Oke, baik. Bisa terjadi suatu perselisihan. Jadi di sebelah kanan penting ya. Satu, PKWT secara lisan, perusahaan wajib membuat surat pengangkatan. Dua, surat pengangkatan sifatnya sepihak. Jadi dibuat oleh perusahaan dalam hal ini. Angka tiga, perusahaan tidak membuat surat pengangkatan bisa kena sanksi pidana. Nah, begitu ketentuan undang-undang. Jadi pada Undang-Undang Cipta Kerja, karena sudah beralih ya, Undang-Undang Cipta Kerja itu waktu Undang-Undang 13 tahun 2003 juga sama ya seperti itu. Jadi kalau tidak perusahaan tidak membuat surat pengangkatan pada hal hubungan kerjanya ada lisan, itu akan dikenakan sanksi pidana denda ya. Sanksi pidana denda di sini minimal 5 juta dan maksimal 50 juta. Denda sajalah, bukan dipidana lah. Oke ya. Baik. Ya, oke. Nah, terus kemudian oke, pasal 57. Pasal 57 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Cipta Kerja. Nah, perjanjian kerja waktu tertentu dibuat secara tertulis serta harus menggunakan bahasa Indonesia dan huruf Latin. Nah, seperti itu ya. Ini kita sudah ganti ke PKWT ya. Kok tadi kan PKWTT. Nah, sekarang kita tengok juga dong bagaimana PKWT. Kalau PKWT itu harus tertulis. Beda ya. Kalau PKWTT boleh tidak tertulis, tapi kalau PKWT harus tertulis. Di sini pasal 57 ayat 1 diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 Cipta Kerja. Ayat 1, perjanjian kerja waktu tertentu dibuat secara tertulis serta harus menggunakan bahasa Indonesia dan huruf Latin. Nah, pada ayat 2, dalam hal perjanjian kerja waktu tertentu dibuat dalam bahasa Indonesia dan bahasa asing, ya gitu ya.
Apabila kemudian dapat perbedaan penafsiran antara keduanya, yang berlaku adalah PKWT yang dibuat dalam bahasa Indonesia. Ya, oke. Tapi di sini pasal 57 intinya adalah ingin menjelaskan terkait dengan apa materi dalam video ini bahwa PKWT itu harus tertulis. Tapi PKWTT boleh tertulis, boleh lisan, tapi PKWTT tadi harus disusuli dengan surat pengangkatan ya. Saya kira cukup jelas. Mengapa PKWT harus tertulis? Nah, timbul pertanyaan kan? Bayangkan kalau PKWT tidak tertulis, kapan mau selesai PKWT ini gitu ya? Lah ya kan? Apa cuman pakai ingatan saja? Ya, itu tidak profesional ya. Oke. Mengapa PKWT harus tertulis? Nah, karena PKWT kuncinya adalah kapan selesainya. Bisa dikatakan begitu ya. PKWT itu kuncinya adalah kapan selesainya. Kalau PKWTT kapan mulainya. Nah ini perbedaannya di situ ya. Oke. Jadi PKWT harus tertulis untuk mengetahui kapan PKWT ini akan berakhir sebagaimana diperjanjikan. Kemudian PKWT di dalamnya ada ketentuan kapan selesainya ya. Harus ada seperti itu kan. Nah, kalau PKWTT bisa sampai usia pensiun, tadi sudah disampaikan, bisa juga ya siapa tahu meninggal dunia apa itu lebih awal lah seperti ya dari pensiun. Oke, baik. Oke, jadi ini tadi sudah PKWT, ini sudah kita eh, bahas juga. Nah, kemudian kita lihat ya rangkumannya ya. Jadi kalau kita lihat rangkumannya adalah eh, jadi perjanjian kerja itu, ya saya kira ini sudah tahu semuanya lah, terdiri atas PKWTT, perjanjian kerja waktu tidak tertentu untuk pekerjaan yang sifatnya permanen, ya. Permanen itu artinya pekerjaan itu akan tetap ada selama perusahaan masih ada, ya. Sehingga pekerja dapat mencapai usia pensiun dan sebagainya di situ ya. Oke. Kemudian yang PKWT, waktu tertentu. Nah, intinya adalah tadi PKWTT eh, bisa lisan atau tertulis. Bila lisan wajib membuat surat pengangkatan. Kalau PKWT harus tertulis. Tetapi sayang tidak ada sanksinya ini ya. Tidak ada sanksinya. Padahal waktu Undang-Undang 13 tahun 2003 ada sanksinya. Kenapa pada waktu Undang-Undang Cipta Kerja kelupaan barangkali pembuat undang-undang. Baik, demikianlah yang kita bahas pada hari ini mengenai PKWTT itu bisa lisan bisa tertulis, tetapi ada satu hal yang harus dilakukan oleh perusahaan adalah untuk PKWTT itu boleh tidak tertulis. Harus disusul dengan membuat surat pengangkatan. Tidak ada ketentuan kapan dibuat surat pengangkatan, tapi tentunya lebih cepat lebih baik. Karena apa? Hubungan kerja itu menjadi tercatat dan ada dasar hukum yang jelas, ada data yang jelas. Jadi kaitannya nanti kalau misalnya kembali lagi ya, saya ulang lagi, mungkin pekerja itu meninggal dunia sebelum pensiun, atau mungkin tentunya dia akan sampai usia pensiun, akan diketahui kapan mulai bekerjanya. Itu penting untuk menghitung uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja. Baik, baik, baik ya. Demikian sampai di sini. Seperti biasa saya mengingatkan, semoga bermanfaat ya. Silahkan share video ini kepada atasan Anda. Kalau Anda orang kantoran ya, bagikan kepada atasan atau bagikan pada teman-teman yang satu tingkat, satu level pada Anda, atau dengan anak buah Anda, supaya apa? Katakanlah ilmu ini berbagi, dibagi, ya. Oke, artinya membagi pengetahuan baik-baik saja. Baik, sampai jumpa lagi pada video berikutnya yang tidak kalah serunya. Oke, salam sehat dan sukses selalu. Amin. Ya, ya, ya.